Apakah semua penderitaan yang terjadi dalam kehidupan seorang dapat kita katakan akibat dosa atau konsekuensi dosa? Dosa mengakibatkan manusia bisa mengalami penderitaan. Karena sebelum terjadi dosa tidak ada penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan karena unsur dosa orang itu. Dan penderitaan bisa karena konsekuensi akibat dunia sudah berdosa. Yesus mengalami penderitaan, bukan berarti Yesus berbuat dosa. Rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga juga mengalami penderitaan, bukan berarti mereka berbuat dosa. Penderitaan bisa menjadi jalan pengujian iman. Penderitaan bisa menjadi jalan pemurnian iman. Maka di dalam dua aspek inilah dikatakan penderitaan karena unsur nilai kasih Tuhan menghasilkan kemurnian iman. Penderitaan karena kasih Tuhan ingin membentuk orang itu lebih lagi menjadi baik di mata Tuhan. Di dalam konsep inilah Petrus menjelaskan penderitaan itu anugerah. Dan penderitaan itu adalah jalan untuk kita mendapatkan kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam perspektif surat Petrus itulah kita melihat teologi penderitaan adalah teologi yang punya nilai kemuliaan Tuhan, bukan keaiban daripada manusia. Dan Reform sangat menekankan penderitaan itu indah ketika untuk memurnikan iman kita. Penderitaan itu baik ketika membentuk karakter kita. Penderitaan itu mulia ketika kita dibentuk oleh Tuhan, memunculkan kemuliaan kita bagi Tuhan. Dan di dalam bagian inilah kita tidak pernah menolak penderitaan. Bahkan beberapa orang justru berdoa minta penderitaan. Supaya apa? Imannya dimurnikan. Supaya apa? Karakternya dibentuk. Supaya apa? Seluruh racun dalam dirinya, sifat-sifat jelek dalam dirinya dikikis, dibuang Tuhan. Supaya yang nampak adalah kemuliaan Tuhan. Maka dalam bagian inilah saudara, orang berdosa matinya akibat dosa. Maka mati akibat dosa bisa peristiwa tragis begitu terjadi. Tapi kita jangan cepat-cepat menghakimi. Karena itu dikembalikan cara Tuhan. Karena itulah Matius 7 ayat 1. Dijelaskan kita dipanggil bukan untuk menghakimi orang lain. Jadi ketika orang lain ada masalah, jangan ikut campur. Jangan ikut membicarakan. Jangan ikut memperkeruh. Itu adalah urusan orang itu dengan Tuhan. Jadi saudara, kita tuh harus pandai-pandailah bagaimana mempilah-pilahkan segala sesuatu dalam garis kedaulatan Tuhan. Dan kita kadang-kadang tidak boleh ikut campur. Yang kita boleh ikut campur, koreksi dirimu. Lebih keras engkau menghakimi dirimu. Lebih keras engkau mengkoreksi dirimu. Jadi di dalam bagian itulah saudara, iman itu kadang-kadang jadi pemprotek untuk mulut, bibir kita, pikiran kita tidak cepat-cepat keluar hal apapun di luar pada batasan iman. Kedua, iman itu kadang-kadang menjadi pembendung supaya melalui mulut, bibir kita tidak sampai lepas daripada kedaulatan dan cara Tuhan. Jadi di dalam bagian itulah saudara, jaga kekudusan hati, jaga kekudusan emosi dan perasaan. Jangan mudah menghakimi orang lain. Tuhan punya caranya sendiri menyatakan keadilannya. Dan Tuhan punya caranya sendiri menyatakan kebenarannya. Dan Tuhan punya caranya sendiri menyatakan kemuliaannya. Tugas kita, lakukan pertumbuhan imanmu, lakukan ketatan imanmu, lakukan pertumbuhan dan buah imanmu dengan nyata. Semua beres. Jadi akhirnya pikiran kita suci, perasaan kita suci, hidup kita tidak dipenuhi dengan banyak racun-racun penghakiman terhadap orang lain. Sebaliknya, engkau mudah menghakimi dirimu sendiri. Jikalau engkau kurang baik dalam melayani Tuhan, kurang baik dalam menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, akhirnya hati kita beres, kita lebih damai dan hidup bagi Tuhan.